Ya, shalom semuanya. Sekali lagi saya bersyukur untuk kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Nah, saya mengajak kita untuk melihat dari satu bagian Alkitab yang sebenarnya banyak orang yang tidak memahami. Jadi kata-kata ini seringkali diulang-ulang, tetapi ketika ditanya apa makna daripada bagian menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Nah, sebelum kita akan membahas, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat ayat Alkitabnya. Di sana dikatakan di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kita akan secara khusus membahas bagian ini semuanya, tetapi saya tidak akan mendetail. 10 ayat inilah yang menjadi ayat landasan pembahasan kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa asumsi yang keliru ketika kita membaca ayat 39. Di ayat 39 dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Nah, ketika kebanyakan ditanyakan ayat ini kepada orang Kristen, maka mereka memahaminya apa? Bahkan ada yang memahaminya memang kalau ditampar ya kasih gitu. Kasih lagi yang satunya. Nah, ini adalah asumsi yang keliru. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan yang kedua adalah seringkali akhirnya dimaknai apa? Wah, orang Kristen itu jangan membalas begitu ya, harus ditindas. Jadi kalau kita disakiti ya udah biarkanlah rasa sakit itu melekat dalam diri kita. Kalau kita ditekan sama orang lain, ya udah biarin. Katanya Yesus nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh membalas. Nah, ini adalah paling tidak dua asumsi yang paling banyak sekali orang percayai. Memang maknanya seperti ini. Nah, saya mengajak kita sama-sama melihat bagian yang ada ya. Nah, Yesus mengawalinya dengan satu kalimat, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya harus katakan memang di zaman itu, hukum inilah yang dipakai untuk membatasi supaya orang tidak saling menyakiti atau merugikan. Teman-teman, sekali lagi kita harus punya sebuah pandangan atau pemahaman bahwa zaman itu tidak ada HAM. HAM itu belum ditegakkan. Jadi kalau misalnya anjing saya gigit anjingnya orang lain, maka ya anjing saya harus dibunuh begitu. Jadi anjing ganti anjing, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ternak ganti ternak, dan seterusnya. Dengan cara demikian, maka bisa mengurangi orang lain untuk tidak merugikan sesamanya. Tetapi teman-teman, hukum ini pada akhirnya menjadi sebuah alat pembenaran gitu. Jadi karena kamu sudah menyakiti saya, berarti saya punya hak untuk menyakiti kamu. Sehingga balas dendam yang dilakukan itu adalah menjadi sebuah hal yang lumrah ketika orang mempercayai atau memegang model hukuman seperti ini, model hukum yang seperti ini. Nah, tetapi bagian ini Yesus justru mengcounter.
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini ya, yang saya garis kuning, sebenarnya ada yang aneh. Ada yang aneh. Perhatikan gambar ini. Perhatikan ya Bapak Ibu, orang ini menampar dengan tangan kanan. Tapi apakah orang yang ditampar ini kena pipi kanan? Ternyata tidak ya. Ternyata ketika kita menampar dengan tangan kanan, kita menampar pipi kiri orang. Nah, tetapi Yesus justru mengatakan dalam bagian ini apa? Siapa yang menampar pipi kananmu? Loh, apa Yesus salah ya mengutip ya? Harusnya itu barang siapa yang menampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, kan gitu. Tetapi ternyata dalam bagian ini siapa yang menampar pipi kananmu? Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan tangan kanan tampar pipi kanan? Mau tidak mau, rekan-rekan, jawabannya adalah kita menampar dengan punggung tangan. Nah, bagi orang Yahudi, kalau seorang tuan menampar hambanya, itu wajar. Nothing wrong, nggak apa-apa. Karena statusnya tuan hamba, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Tetapi kalau sesama, rekan sederajat, sesama ya, pangkatnya sama, kalau orang ditampar, itu bisa dibawa ke pengadilan. Nah, orang Yahudi punya sebuah budaya. Kalau kita ingin merendahkan orang, bukan hanya sekedar ditampar, tetapi menamparnya dengan punggung. Jadi pada waktu seseorang ditampar dengan punggung tangan, ceplak begitu, itu sudah merupakan sangat menghina daripada sekedar menampar pipi kirinya. Jadi makanya Yesus dalam bagian ini mengatakan kepada kita bahwa siapapun yang menampar pipi kananmu artinya sudah menghina kamu dengan cara yang tidak baik, maka berikanlah juga pipi kirimu. Saya belum jelaskan artinya ya, tunggu dulu. Nah, ternyata analogi ini, saya mengatakan ini analogi ya, berarti punya nuansa yang sama. Yesus melanjutkan tidak hanya di ayat 39, tapi dia lanjutkan analogi serupa, yaitu tentang baju dan jubah. Nah, zaman itu Bapak Ibu, orang itu kalau kemana-mana pakai dua baju. Yang satu baju dalam disebut sebagai baju, tapi bagian yang luar, pakaian luar itu disebut sebagai jubah. Nah, jubah itu adalah salah satu pakaian yang dipakai juga untuk selimut. Jadi melindungi dari rasa dingin atau panas. Jadi pada waktu ada orang yang berbuat jahat, nah Yesus katakan dia kalau menginginkan bajumu, kasih semuanya, sekaligus jubahmu. Analogi yang sama juga dipakai di ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Maksudnya apa? Ada konteksnya juga. Nah, sebenarnya di dalam ayat 41 itu biasanya ditujukan antara tentara Romawi terhadap orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, zaman itu tentara Roma itu bisa menyuruh atau meminta tolong kepada orang Yahudi untuk membawakan barangnya sejauh 1 mil. 1 mil itu kalau kita lihat di dalam satuan kilometer kurang lebih 1,2 sampai 1,4 kilometer. Saya agak lupa. Ya, jadi suruh jalan 1,4 kilometer. Nah, zaman itu kebanyakan sebenarnya orang Yahudi tidak mau melayani orang Romawi karena mereka musuhan. Kayak Tom and Jerry atau kucing sama tikus begitu. Mereka nggak mau. Nah, tapi dalam bagian ini sengaja Yesus memasukkan satu kata, yaitu memaksa. Jadi artinya ketika dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil. Nah, ternyata tentara Romawi juga mempunyai sebuah aturan lisan yang tidak boleh kita itu semena-mena terhadap orang Yahudi. Kalau kamu mau minta tolong kepada mereka, kamu cuma bisa minta tolong mereka untuk membantu sejauh 1 mil. Tidak boleh 2 mil. Itu sudah melanggar peraturan.
Analogi yang terakhir, yang keempat atau yang ketiga dari ayat 39 ya. Jadi kalau dari ayat 39 berarti ini analogi keempat. Ayat 42 mengatakan apa? Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Tentunya bagian ini tidak sedang mengajarkan kita, ayo kalau ada orang yang mau pinjam uang ya kasih. Ayat ini jadi landasan. Bukan itu. Ya. Tetapi analogi ini sebenarnya zaman Tuhan Yesus, kita itu bisa kasih bantuan uang, itu biasanya hanya ditujukan kepada anggota keluarga, dan itu pun jumlah tidak banyak. Nah, tetapi bagian ini memberikan sebuah gambaran yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk apa sebenarnya makna keempat analogi ini. Nah, saya akan membingkai dulu kepada setiap kita. Kalau kita lihat baik-baik di dalam ayat yang Tuhan Yesus sampaikan, maka kita akan menemukan clue-nya di sana. Yesus mengatakan apa? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi atau melainkan, artinya begini. Kalau tadi ayat 38 mengatakan apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ternak ganti ternak. Nah, Yesus mengajarkan bahwa kalau ada orang berbuat jahat sama kamu, kalau sederhananya keempat analogi ini berbicara apa? Janganlah kamu balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah itu dengan kasih. Sekali lagi Bapak Ibu, kita jangan memahaminya kalau ditampar ya kasih ini lagi nih, silakan satunya lagi. Bukan itu poinnya. Yang Yesus sedang ajarkan, berikanlah sebuah respon yang dalam tanda petik membuat mereka kaget begitu. Kalau ada orang jahat kepada kita, kita balas dia dengan kebaikan. Orang itu pasti bingung. Loh, saya jahat sama kamu kok kamu baikin saya? Benar nggak? Jadi yang ditekankan di dalam bagian ini dari mulai ayat 39 sampai 42, satu hal yang Yesus tekankan adalah sikap atau hatinya. Marilah kita punya hati yang mengasihi, bukan hati yang mau membalas dendam. Karena dia sudah berbuat jahat, maka saya harus balas dia. Bukan itu poinnya Yesus. Nah, setelah Yesus mengungkapkan sikap kita atau hati kita terhadap sesama, Yesus sengaja langsung masuk ke dalam area yang lebih sensitif. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ayat 39 sampai 42 berbicara sikap hati ketika kita dijahati, maka di ayat yang selanjutnya mulai 44 sampai 47 kita akan melihat bagaimana sikap atau kasih itu diwujud nyatakan. Diwujud nyatakan. Salah satunya adalah dalam bentuk berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Nah, teman-teman sekalian, saya perlu garis bawahi terlebih dahulu definisi kasih supaya kita punya gambaran yang sama tentang kasih itu apa. Nah, kasih itu bukan memberi apa yang orang inginkan. Kasih itu juga bukan mengikuti segala apa yang orang itu harapkan. Tidak. Itu bukan definisi kasih. Tapi definisi kasih adalah kita menginginkan kebaikan terjadi sama orang lain. Kenapa saya harus definisikan kasih seperti ini? Supaya kita punya pemahaman kasih itu juga bisa menghukum. Kasih itu tidak harus kita itu meladeni semua permintaan orang. Ada kalanya hukuman harus diberikan, itu adalah tanda kasih. Misalnya kita sama anak kita, apakah ketika kita melihat anak kita itu melakukan kesalahan terus kita karena mengasihi kita bebaskan dia dari hukuman? Tidak, tentu itu bukan kasih, tapi kita membiarkan. Justru ketika kita tahu hal yang baik bagi anak kita tahu hal yang baik adalah dengan menghukum dan mendisiplin dia, maka itu adalah sebuah bentuk kasih kepada anak kita. Nah, berdasarkan dari kasih seperti itu, maka kita punya sebuah pemahaman bahwa kasih itu bukan berbicara kita harus ditindas. Nanti soalnya bisa muncul sebuah pertanyaan nih, Pak, kalau saya itu disakiti atau difitnah, apakah berarti saya harus mengampuni? Nah, kita harus pelajari dulu konteksnya. Kalau memang
akan lebih baik kalau kita bawa ke dalam ranah hukum supaya orang tersebut mengalami pertobatan. Lakukanlah itu dengan cara menempuh jalur hukum. Pada waktu kita menempuh jalur hukum bukan berarti kita tidak mengasihi orang itu. Jadi kita belajar kasih itu seperti Tuhan mengasihi kita. Bagaimana seperti Tuhan mengasihi kita? Tentunya kan Tuhan tidak mengabulkan segala permintaan kita. Tapi ada kalanya kasih yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk hal yang keras, hal yang tidak enak, atau bahkan kita sebut sebagai hukuman. Tapi itu adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Nah sekarang kita bagian yang terakhir kita lihat di dalam ayat 45-47. Nah di sini dikatakan, dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat yang selanjutnya adalah analogi dari ayat 45 yang diulang menjadi sebuah penekanan. Sehingga kita boleh capture poin yang pertama adalah kasih itu seharusnya bukan ditujukan kepada orang golongan tertentu saja. Jadi Bapak Ibu, pada waktu kita ingin memberikan bantuan, terutama masa pandemik begitu ya, kita nggak perlu tanya, agamamu apa? Oh ini, oh ya udah, kalau kita agamanya sama baru saya kasih. Enggak. Tapi justru Yesus mengajarkan, kasih itu adalah seperti Bapa menerbitkan matahari. Dia menurunkan hujan kepada semua orang, baik orang itu jahat ataupun hatinya benar. Itulah kasih yang Tuhan inginkan, kasih yang universal, yang kita berikan kepada semua orang, bukan hanya kepada golongan tertentu. Yang kedua adalah kasih itu bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi kita, kekristenan mengajarkan kasih itu ditujukan kepada orang yang bahkan memusuhi kita. Jadi kalau kita hanya baik kepada orang yang berbuat baik pada kita, apa lebihnya kita dari orang-orang lain? Bahkan di sana dipakai kata pemungut cukai. Karena pemungut cukai zaman itu Bapak Ibu adalah orang yang sebenarnya paling dibenci karena dianggap sebagai pengkhianat dari bangsa sendiri. Nah, bagian yang terakhir di dalam ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Menurut saya, bagian ini seharusnya diterjemahkan, kata sempurna itu dipakai dalam bahasa Yunaninya adalah teleios. Jadi ada dua kata sempurna, dua-duanya teleios. Tapi menurut saya, di bagian yang pertama ini, frase pertama, itu seharusnya dimaknai bukan sempurna, tapi dewasa. Dewasa. Tetapi Bapamu yang di surga adalah sempurna, itu terjemahnya sudah tepat. Nah, kenapa saya harus katakan dewasa? Karena untuk kita mengasihi, kita butuh sebuah proses, yaitu kedewasaan rohani. Maka kamu harusnya dewasa sama seperti Bapamu sempurna. Jadi kedewasaan kita itu naik terus Bapak Ibu. Di mana kita mengarahkan pandangan kita, patron kita, pattern kita adalah Yesus. Itu sebabnya saudara dan saya diselamatkan untuk dibentuk semakin serupa dengan Yesus. Di mana Yesus itu adalah sempurna. Semoga bagian ini boleh menolong kita memahami apa yang jadi pertanyaan di awal kita. Tuhan Yesus memberkati.